Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Bab 6784 jangan membantu. Lan Yuan mengangguk, lalu menoleh ke arah Qian Hai dan Shen Liu, kalian dengar itu. Berpencar, Qian Hai, kau bertanggung jawab atas area terumbu karang utara. Arus di sana kompleks, jadi hati-hati. Deep Flow, kamu bertanggung jawab atas reruntuhan hutan rumput laut di sebelah timur, di mana sedimennya paling tebal. Saya bertanggung jawab atas dataran tengah. Kita akan bertemu di sini dalam 1 jam. Laut dangkal dan arus dalam mengangguk serempak, wujud mereka berubah menjadi 2 garis air biru, berenang cepat. Ke arah masing-masing, air. Sosok mereka dengan cepat menjadi kabur di dalam air laut yang gelap, seperti 2 tetes tinta yang menyatu ke dalam. Tepat ketika Lan Yuan hendak berangkat, Chen Ping memanggilnya, tunggu sebentar. Lan Yuan menoleh, ada apa? Kamu baru saja pulih, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Suara Chen Ping mengandung sedikit nada peringatan, mata ungunya mencerminkan sosok Lan Yuan, jika kau merasa energi spiritualmu tidak mencukupi, berhentilah dan istirahatlah. Kita punya banyak waktu, tidak perlu terburu-buru. Shen Tianhai tidak akan mengejar kita ke sini, dan wilayah laut yang tercemar itu tidak akan hilang dalam semalam. Lan Yuan terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak serapuh itu. Lagi pula, mengembalikan wilayah laut ini ke keadaan semula itu sepadan, meskipun melelahkan. Pertama kali saya datang ke sini untuk berburu saat masih kecil, air biru yang jernih dan kehidupan yang melimpah adalah perasaan yang tak akan pernah saya lupakan. Melihatnya dalam keadaan seperti ini sekarang lebih menyakitkan daripada jika saya sendiri yang terluka. Sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam air laut gelap di depannya. Chen Ping menatap ke arah yang ditinggalkan Lan Yuan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik dan berenang maju di sepanjang dataran dasar laut, energi abu-abu yang kacau perlahan mengalir di sekelilingnya seperti arus bawah yang tenang. Dia bisa merasakan konsentrasi energi yin di laut di bawah kakinya beresonansi secara diam-diam dengan kekuatan air di dalam dirinya. Resonansinya samar, namun nyata, seperti 2 senar dari sumber yang sama yang beresonansi lembut di dalam air. Dia berhenti dan menatap endapan abu hitam di kakinya. Sedimen itu bergolak diam-diam di dalam air, seperti makhluk hidup yang bernapas, perlahan dan terus-menerus. Melepaskan energi yin, sekitar 1 jam kemudian, ketiganya kembali ke titik pertemuan yang telah disepakati. Baik Lan Yuan maupun Qian Hai Shen Liu tampak kelelahan, napas mereka jauh lebih berat dari sebelumnya, dan baju zirah sisik air mereka dipenuhi noda abu hitam, tetapi ekspresi mereka memancarkan aura yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Cahaya itu bagaikan secercah cahaya pertama di kegelapan, meskipun samar, itu nyata. Lan Yuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah gunung bayangan gelap yang tidak jauh dari sana. Semua sumber polusi ada di sana. Bangkai binatang laut, sedimen abu hitam, akar rumput laut yang terinfeksi parah, semuanya ada di sana. Kami bertiga melakukan lebih dari selusin perjalanan, mengumpulkan hampir setiap sumber polusi yang dapat kami temukan di daerah ini. Chen Ping mengikuti arah pandangannya dan melihat sebuah bukit kecil yang terbentuk dari sejumlah besar polutan, yang berkilauan dengan warna abu-abu kehitaman di air laut yang gelap, seperti sebuah makam yang sunyi. Polutan-polutan itu memancarkan aura yang pekat, hampir nyata, seperti kabut hitam tak terlihat yang melayang di atas bukit, terus berputar dan bergolak, melepaskan bau busuk yang memuakkan. Bahkan air laut di sekitarnya pun berwarna abu-abu gelap, dan tanaman-tanaman spiritual dalam radius beberapa puluh kaki telah layu dan mati sepenuhnya. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju tumpukan polutan. Energi abu-abu yang kacau bergejolak di sekelilingnya, menyelimutinya dalam cahaya yang lembut namun tangguh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sedimen abu hitam di bawah kakinya sedikit bergetar, seolah-olah takut akan kekuatan yang akan datang. Saat ia mendekati gunung sumber polusi,
energi yin seolah merasakan kedatangan musuh alami, dan mulai bergejolak. Dan bergolak hebat, mengeluarkan dengungan rendah, seperti binatang buas yang terkejut mengeluarkan geraman. Peringatan, Lan Yuan berdiri agak jauh, mengamati Chen Ping mendekati sumber polusi selangkah demi selangkah, suaranya terdengar khawatir, bisakah dia mengatasinya? Energi yin itu, konsentrasinya terlalu tinggi. Asami berdiri di sampingnya, pandangannya juga tertuju pada sosok Chen Ping, karena dia bisa menyerap energi yin di celah jurang dunia bawah, ini seharusnya tidak sulit baginya juga. Tapi, memang sangat terkonsentrasi. Chen Ping tidak berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan kekuatan kekacauan melonjak dari telapak tangannya. Seperti bendungan yang jebol, berubah menjadi pilar cahaya abu-abu yang menyelimuti semua polutan. Cahaya abu-abu menembus lapisan energi yin, seperti sinar matahari menembus awan gelap yang tebal, sepenuhnya menyelimuti gunung polutan. Pada saat itu juga, energi yin, seperti kayu bakar kering yang terbakar, mulai bergejolak, membakar, dan menghilang. Dengan dahsyat, suara mendesis itu bergema di dasar laut, seperti ribuan ular berbisa yang mendesis bersamaan. Endapan berwarna abu-abu kehitaman itu tampak memutih, memudar, dan berubah menjadi putih, seperti lumpur yang dikeringkan oleh matahari. Energi yin dari mayat monster laut itu terkelupas lapis demi lapis oleh kekuatan kekacauan, seperti mengupas lapisan. Lapisan kepompong. Setiap lapisan runtuh, hancur berkeping-keping, dan lenyap dalam cahaya abu-abu. Energi yin mengalir deras ke dalam tubuh Chen Ping seolah-olah telah menemukan jalan keluar, mengalir ke dantiannya di sepanjang meridiannya. Kekuatan itu lebih dahsyat dari sebelumnya, seperti banjir yang menerobos saluran sungai yang sempit, dengan momentum luar biasa untuk melahap segalanya. Sejenak meridiannya meregang dengan menyakitkan, seolah-olah telah dipenuhi air dalam jumlah berlebihan, dan setiap pembuluh darah berdenyut ringan. Wajahnya sedikit pucat, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Ekspresi Lan Yuan tiba-tiba berubah, dia menyerap energi yin itu. Menyerap begitu banyak sekaligus. Pupil mata Shen Liu sedikit menyempit, konsentrasi energi yin itu, lebih tinggi dari yang pernah kulihat sebelumnya. Bisakah dia bertahan? Suara Qianhai terdengar mendesak, haruskah kita naik dan membantu? Kamu tidak bisa naik ke sana. Suara Lan Yuan rendah dan tertahan, jika kita naik sekarang, itu hanya akan mengganggu ritmenya. Selain itu, energi yin itu terlalu berbahaya bagi kita akan terkontaminasi sebelum kita bahkan bisa menyentuhnya. Chen Ping memejamkan matanya dan memfokuskan seluruh energinya untuk mengalirkan teknik konsentrasi pikiran di dalam tubuhnya. Api kekacauan berkobar hebat di dantiannya, mengupas dan memurnikan kekerasan dan pembusukan energi yin yang mengalir ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi energi paling murni yang mengalir ke meridian dan dantiannya. Dia bisa merasakan bahwa fondasinya sebagai dewa emas tingkat 6 semakin kokoh dan mendalam, seperti tunas yang berulang kali disirami dan dipupuk, dengan akarnya yang menjalar semakin dalam. Namun energi yin itu terlalu kuat. Seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang menerjang tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah meridiannya akan pecah. Laut, tubuhnya sedikit gemetar, dan butiran keringat di dahinya semakin deras, mengalir ke pipinya dan bercampur dengan air. Tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang salah di inti energi yin tersebut, sebuah kekuatan primordial dengan atribut yin yang sangat murni sedang berusaha melekat pada dantiannya. Kekuatan itu berbeda dari energi yin biasa, ia membawa kehendak kuno tertentu, seperti bisikan pertama dari kesadaran yang telah tertidur selama 10.000 tahun setelah terbangun. Hati Chen Ping mencekam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan itu berusaha menyatu dengan dantiannya, bukan untuk diasimilasi olehnya, tetapi untuk mengambil alih. Jika dia membiarkannya tanpa terkendali, kekuatan itu mungkin akan berakar di dantiannya dan menjadi tumor yang tidak dapat disembuhkan. Dia tiba-tiba meningkatkan keluaran kekuatan kacau, dan cahaya abu-abu tiba-tiba melonjak, menyelimuti kekuatan primordial atribut yin bersama dengan energi yin di sekitarnya. Api kekacauan kembali berkobar,
kali ini lebih dahsyat dan mendominasi dari sebelumnya, seperti api berkobar yang dipicu oleh bahan bakar tambahan. Kekuatan primordial atribut Yin memancarkan desisan tajam di dalam api yang kacau, seperti jeritan makhluk hidup yang sedang dipanggang. Lan Yuan memperhatikan cahaya abu-abu yang mengelilingi Chen Ping tiba-tiba menjadi terang dan redup, berkedip-kedip. Tak menentu, dan tinjunya mengepal tanpa sadar, auranya berfluktuasi dengan hebat. Suara Shen Liu juga terdengar tegang, apa yang sedang dia lawan? Apakah ada hal lain dalam energi Yin itu? Mereka bertiga hanya bisa berdiri di sana, menatap tajam ke arah Chen Ping, bahkan napas mereka pun menjadi hati-hati. Setelah kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, suara melengking yang tajam itu akhirnya menghilang. Cahaya abu-abu yang mengelilingi Chen Ping kembali normal. Meskipun wajahnya masih agak pucat, cahaya di matanya lebih terang dari sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan primordial atribut Yin telah sepenuhnya dimurnikan oleh api kekacauan, berubah menjadi energi paling murni yang telah terintegrasi ke dalam meridiannya. Dantiannya lebih stabil dari sebelumnya, dan alam Dewa Emas tingkat 6-nya lebih kokoh. Chen Ping perlahan menyelesaikan latihannya, dan cahaya abu-abu itu surut seperti air pasang, memperlihatkan wajahnya yang sedikit pucat namun tetap penuh tekad. Dia membuka matanya dan melihat Lan Yuan dan dua orang lainnya berdiri di kejauhan, wajah mereka penuh kekhawatiran. Sekarang sudah baik-baik saja. Suara Chen Ping agak serak, tetapi mengandung rasa lega dan tenang, energi Yin itu telah sepenuhnya dihilangkan. Lan Yuan berenang dengan cepat dan melihat dataran dasar laut yang telah kembali ke warna aslinya sedimen abu hitam telah lenyap, memperlihatkan karang putih dan bebatuan coklat di bawahnya. Meskipun rumput laut yang layu belum sepenuhnya pulih, tunas hijau yang lembut mulai tumbuh dari bagian bawah. Seperti karpet tipis yang dihamparkan. Sekelompok kecil ikan roh berenang di kejauhan, dengan ragu-ragu mendekati area laut yang baru dipulihkan ini, seolah-olah memastikan bahwa tempat itu aman. Suara Lan Yuan dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir tak tertahan, benda-benda abu-abu kehitaman itu, apakah benar-benar menghilang? Daerah laut ini, apakah benar-benar pulih? Rumput lautnya, apakah tumbuh kembali? Chen Ping mengangguk. Suaranya sedikit lelah tetapi masih jelas, sumber polusi telah sepenuhnya dihilangkan, tetapi energi Yin akan tetap berada di air laut untuk jangka waktu tertentu, seperti uap air yang tersisa setelah air pasang surut. Saya perlu menyerapnya beberapa kali lagi agar area laut ini pulih sepenuhnya. Namun, rumput laut dan karang sudah mulai tumbuh kembali, yang berarti fondasinya masih utuh. Lan Yuan terdiam lama, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, terima kasih. Daerah laut ini, aku telah berburu di sini sejak kecil, menyaksikan daerah ini berubah dari makmur menjadi tandus, dan tidak ada yang bisa kulakukan. Saya kira akan tetap seperti ini selamanya. Chen Ping menatap mata basahnya, secercah cahaya lembut terpancar dari pupil ungunya, ayo pergi. Area selanjutnya, selama 2 hari berikutnya, Chen Ping, yang dipimpin oleh Lan Yuan dan 2 orang lainnya, secara berturut-turut membersihkan wilayah laut luar, Azure Wave Soal, di timur dan Green Coral Ridge, di barat. Konsentrasi energi Yin dan tingkat polusi bervariasi di setiap area, tetapi Chen Ping membersihkannya satu persatu. Selama proses pemurnian, dia secara bertahap memahami karakteristik energi Yin tersebut. Mereka memang seperti makhluk hidup, secara aktif menghindari, mengumpulkan, dan melawan balik, tetapi selama kekuatan kekacauan yang cukup digunakan untuk sepenuhnya menyelimuti mereka, mereka dapat dicabut. Saat memurnikan wilayah laut ketiga, Chen Ping sekali lagi bertemu dengan kekuatan purba atribut Yin tersebut. Kali ini dia sudah siap, dan dia sepenuhnya menyempurnakan api kekacauan, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa alam Dewa Emas tingkat 6-nya terus-menerus ditempa, menjadi semakin stabil dan mendalam, seperti pedang yang telah ditempa 1000 kali. Ketajamannya tersembunyi namun memiliki daya tahan yang tak tertandingi. Ketika area laut yang terakhir tercemar kembali jernih, Chen Ping berdiri di tengah perairan dangkal yang biru jernih.
Melihat rumput laut yang telah pulih vitalitasnya dan mulai membuka daun-daun hijaunya yang seperti zamrud, serta ikan. Ikan roh yang sekali lagi berenang lincah di antara terumbu karang, senyum tipis terukir di bibirnya. Lan Yuan berenang ke sisinya, suaranya terdengar lega setelah melewati banyak lika-liku, ketiga wilayah laut telah dipulihkan. Chen Ping mengangguk, ayo pergi. Kembali ke kota biru tua. Dia berbalik dan berenang menuju kota biru tua. Laut di belakang kami berwarna biru jernih dan pekat, dan sinar matahari menembus air, menerangi terumbu karang dan rumput laut yang telah pulih vitalitasnya. Siluet Chen Ping membentangkan bayangan panjang di air, jubah abu-abunya berayun lembut mengikuti arus, membawa kesan tenang dan makna mendalam, seperti halnya pasang surut air laut itu sendiri. Cahaya biru kehijauan kota biru tua kembali bersinar terang saat Chen Ping mendekat. Cahaya lembut yang mengelilingi kota bawah laut itu, seperti seekor binatang buas yang tertidur membuka matanya. Menyelimuti seluruh kota bawah laut dengan cahaya yang hangat dan tenang. Rumput laut bercahaya di jalanan bergoyang lembut di dalam air, memancarkan cahayanya ke trotoar karang putih dan membiaskannya menjadi bintik-bintik perak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Lan Yuan berjalan di samping Chen Ping, langkahnya jauh lebih ringan daripada saat ia pergi, dan sebagian besar beban yang menekan dahinya sejak awal perjalanan telah menghilang. Laut dangkal dan arus dalam di belakangnya juga tersenyum. Noda abu hitam pada mereka bertiga telah tersapu oleh arus laut, dan telah digantikan dengan lapisan pelindung sisik air baru, yang berkilauan dengan cahaya biru muda dalam. Cahaya biru kehijauan. Kapten penjaga mungkin tidak akan menghentikanmu lagi sekarang setelah dia melihatmu kembali. Suara Lan Yuan mengandung sedikit nada geli, aura yang terpancar darimu sekarang bahkan lebih bernuansa air. Daripada aura ras air, Chen Ping tidak menjawab, tetapi hanya sedikit mengerutkan sudut bibirnya. Benar saja, saat mereka mendekati pintu masuk Deep Blue City, tatapan keempat penjaga itu kembali tertuju pada mereka secara bersamaan. Namun kali ini, ekspresi mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya kewaspadaan dan sikap dingin mereka. Sebelumnya sebagian besar telah hilang, digantikan oleh rasa ingin tahu dan kejutan yang tak tersisa. Kapten para penjaga memandang Chen Ping dari atas ke bawah, tatapannya lama tertuju pada kilauan biru pucat yang terpancar darinya. Pemimpin sedang menunggumu di ruang dewan. Suara kapten tetap tenang, tetapi kewaspadaan dalam nadanya tampak berkurang. Dia mengatakan bahwa Anda harus langsung pergi ke sana setelah Anda kembali. Lan Yuan mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Rombongan itu melewati gerbang batu karang dan berjalan menyusuri jalan menuju Istana Putih di pusat kota. Para pembudidaya perairan di sepanjang jalan melirik, tetapi kali ini, pengamatan dan kewaspadaan di mata mereka telah berkurang secara signifikan, digantikan oleh rasa ingin tahu dan keramahan. Beberapa orang bahkan mengangguk kepada Lan Yuan, tatapan mereka tertuju pada Chen Ping sejenak sebelum berpaling dan memperlihatkan senyum ramah. Chen Ping tahu bahwa berita itu sudah tersebar. 17 petani yang diracuni yang ia selamatkan, wilayah laut yang dimurnikan, dan rumput laut serta karang yang mulai tumbuh kembali. Meskipun makhluk air tersebut hidup terisolasi, berita menyebar dengan cukup cepat. Di kota bawah laut dengan hanya beberapa ribu penduduk ini, setiap perubahan akan cepat menyebar ke setiap sudut. Pintu ruang dewan terbuka lebar, dan cahaya terang dari mutiara bercahaya bersinar dari dalam, menerangi perairan di depan gerbang seolah-olah siang hari. Saat Chen Ping melangkah masuk ke aula utama, dia mendapati bahwa ada jauh lebih banyak orang di dalam daripada saat dia keluar. Selain ke-12 tetua, ada puluhan kultivator air yang berdiri di kedua sisi, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya menatap ke arah pintu masuk. Sui Wuhen berdiri di depan kursi utama, rambutnya yang panjang dan putih keperakan berkilauan lembut di bawah cahaya mutiara yang bercahaya, dan sosok Chen Ping tercermin di matanya yang dalam dan seperti samudra. Dia menatap Chen Ping lama, lalu perlahan berkata, ketiga wilayah laut arus gelap Chenyuan, pantai dangkal Bibo, dan punggungan King Husan semuanya telah dipulihkan. Kata-katanya bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan, seolah-olah mengkonfirmasi sesuatu yang
Hasilnya sudah diketahui. Chen Ping mengangguk, semuanya telah dipulihkan. Sumber polusi telah sepenuhnya dihilangkan, dan energi yin perlahan-lahan menghilang. Saya menyerap dan memurnikan sebagian darinya, sisanya akan diencerkan secara alami oleh arus laut, dan saya akan pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar 2 minggu. Aula itu hening sejenak, lalu, seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, riak-riak menyebar. Para biksu yang berdiri di kedua sisi mulai berbisik-bisik di antara mereka. Beberapa menggelengkan kepala karena terkejut, beberapa mengepalkan tinju karena gembira, dan beberapa saling memandang dengan tatapan tak percaya. Ketiga wilayah laut itu telah dipulihkan. Itu adalah wilayah laut yang membentang sejauh 7 atau 800 mil. Dia membersihkannya sendiri hanya dalam 2 hari. Bahkan air suci suku-suku akuatik pun tidak mampu membersihkan energi yin itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Diskusi semakin intens, dan tatapan-tatapan itu tertuju pada Chen Ping dengan kekaguman dan rasa terima kasih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria tua berambut putih itu melangkah keluar dari kerumunan, berjalan menghampiri Chen Ping, dan membungkuk dalam. Punggungnya yang bungkuk tertekuk hingga batas maksimal. Suaranya serak, mengandung keseriusan yang diasah oleh berjalannya waktu. Sahabat muda Chen, aku sempat ragu padamu di aula utama sebelumnya, dan aku bahkan menentang penggunaan mutiara jiwa laut oleh pemimpin. Sekarang, di hadapan semua orang, saya meminta maaf kepada Anda. Anda telah menyelamatkan masa depan ras. Akuatik, saya buta terhadap nilai Anda. Chen Ping mengulurkan tangan dan menopang lengan lelaki tua itu, mengangkatnya. Senior, Anda terlalu memuji saya. Saya mengerti bahwa Anda melakukan ini untuk melindungi makhluk-makhluk air. Pria tua berambut putih itu menegakkan tubuhnya, menatap mata ungu Chen Ping yang tenang, dan secercah cahaya kompleks muncul di matanya yang berkabut. Suku air berhutang budi padamu yang tak akan pernah bisa terbayar. Sui Wuhen mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Bisikan di aula perlahan mereda. Tatapannya menyapu kerumunan, akhirnya tertuju pada Chen Ping. Suaranya tenang, namun mengandung kesungguhan seperti arus bawah laut yang dalam. Malam ini, kota biru tua akan mengadakan jamuan makan. Seluruh kota akan merayakannya. Mendengar itu, sorakan tertahan pun meletus dari dalam aula. Jamuan perayaan diadakan di alun-alun pusat Deep Blue City. Rumput laut bercahaya di atas alun-alun dinyalakan hingga pengaturan paling terang, menerangi seluruh alun-alun. Seolah-olah di siang hari, pecahan kaca biru berserakan di atas tanah batu karang putih, berkilauan seperti cahaya bintang di bawah sinar matahari. Puluhan meja panjang yang diukir dari batu karang disusun di kedua sisi alun-alun, dan meja-meja tersebut dipenuhi dengan berbagai hidangan laut yang lezat. Buah roh laut yang jernih seperti kristal, ikan roh laut dalam dengan kilau biru muda, dan kue rumput laut sehijau giok. Udara dipenuhi dengan aroma makanan dan kesegaran laut, menciptakan suasana unik untuk pesta hidangan laut dalam. Para kultivator air berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, sebagian mendiskusikan laut yang telah dimurnikan. Sebagian berspekulasi tentang asal-usul Chen Ping, dan sebagian lagi sudah memegang anggur roh biru yang diseduh dari buah-buahan roh laut dalam. Para tetua yang sebelumnya waspada terhadap Chen Ping kini mengelilinginya, bersulang dan berterima kasih kepadanya. Berulang kali, senyum mereka tulus dan hangat. Tuan Chen, jurang itu dulunya adalah tempat berburu yang sering saya kunjungi saat masih muda. Kemudian tempat itu tercemar, dan saya tidak pernah kembali. Saya tidak pernah membayangkan akan melihatnya dipulihkan kekejayaannya. Semula, ikan-ikan ajaib di perairan dangkal itu, kupikir aku takkan pernah melihatnya lagi seumur hidupku. Tapi hari ini kudengar, mereka telah berenang kembali, dan aku hampir tak bisa menahan air mataku. Tuan Chen, jika Anda membutuhkan bantuan dari suku air di masa mendatang, jangan ragu untuk meminta. Meskipun kami suku air tidak kuat, kami tetap berterima kasih atas kebaikan Anda. Chen Ping mengambil secangkir anggur spiritual, menyesap sedikit, dan mata ungunya memantulkan wajah-wajah tulus dan penuh semangat di sekitarnya.
Dia bisa merasakan bahwa meskipun para kultivator air ini terisolasi dari dunia dan tampak menyendiri dan jauh, begitu. Mereka membuka hati mereka, ketulusan dan kejujuran mereka lebih intens daripada kebanyakan orang luar. Namun, ia memperhatikan bahwa Lan Yuan sedang duduk di sudut di tepi alun-alun, dengan secangkir anggur roh di depannya, tetapi ia belum menyentuhnya. Tatapannya tertunduk, tertuju pada bintik-bintik cahaya kecil di atas meja, terlepas dari suasana perayaan di sekitarnya. La tersenyum, tetapi senyum yang samar, hanya sedikit lengkungan di sudut mulutnya, tanpa kegembiraan di matanya. Seperti selubung tipis di wajahnya yang akan hancur hanya dengan sentuhan ringan. Chen Ping meletakkan gelas anggurnya, berjalan menembus kerumunan, dan duduk berhadapan dengan Lan Yuan. Memikirkan pasang surut Lan, suara Chen Ping sangat lembut sehingga hanya Lan Yuan yang bisa mendengarnya. Tubuh Lan Yuan sedikit bergetar. Dia tidak mendongak, tetapi tetap diam sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah, seseorang baru saja melaporkan bahwa Shen Tianhai telah memindahkannya ke penjara bawah tanah di bawah tanah rumah besar penguasa. Pulau, air di sana dingin, dan gelap gulita. Anda bisa mendengar langkah kaki dari atas, tetapi Anda tidak bisa melihat cahaya. Apapun, suaranya tetap tenang, tetapi jari-jari yang mencengkeram tepi cangkir mengencang tanpa disadari. Chen Ping terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan pergi dan menyelamatkannya." Lan Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang dalam dan seperti samudra bergejolak dengan emosi yang kompleks. Dia menatap Chen Ping lama, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Kau sudah terlalu banyak membantu makhluk air. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko lebih banyak lagi." Shen Tianhai berada di puncak peringkat kedua Dewa Emas Luo Agung, dan ada 3 tetua lainnya di pulau itu yang juga berada di peringkat kedua Dewa Emas Luo Agung. Meskipun kau kini telah menembus peringkat ke-6 dari alam Dewa Emas, jurang pemisah antara dirimu dan Dewa Emas Agung Luo masih terlalu besar. Aku tahu, suara Chen Ping tetap tenang, tapi aku bisa menang. Lan Yuan menatapnya, matanya yang dalam dan seperti samudra memancarkan cahaya yang bahkan lebih kompleks. La dapat melihat keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Chen Ping, keyakinan yang bukan kepercayaan diri buta, melainkan ketenangan yang berasal dari pertimbangan yang cermat. Ikan-ikan ajaib di perairan dangkal itu, kupikir aku takkan pernah melihatnya lagi seumur hidupku. Tapi hari ini kudengar, mereka telah berenang kembali, dan aku hampir tak bisa menahan air mataku. Tuan Chen, jika Anda membutuhkan bantuan dari suku air di masa mendatang, jangan ragu untuk meminta. Meskipun kami suku air tidak kuat, kami tetap berterima kasih atas kebaikan Anda. Chen Ping mengambil secangkir anggur spiritual, menyesap sedikit, dan mata ungunya memantulkan wajah-wajah tulus dan penuh semangat di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun para kultivator air ini terisolasi dari dunia dan tampak menyendiri dan jauh, begitu. Mereka membuka hati mereka, ketulusan dan kejujuran mereka lebih intens daripada kebanyakan orang luar. Namun, ia memperhatikan bahwa Lan Yuan sedang duduk di sudut di tepi alun-alun, dengan secangkir anggur roh di depannya, tetapi ia belum menyentuhnya. Tatapannya tertunduk, tertuju pada bintik-bintik cahaya kecil di atas meja, terlepas dari suasana perayaan di sekitarnya. La tersenyum, tetapi senyum yang samar, hanya sedikit lengkungan di sudut mulutnya, tanpa kegembiraan di matanya. Seperti selubung tipis di wajahnya yang akan hancur hanya dengan sentuhan ringan. Chen Ping meletakkan gelas anggurnya, berjalan menembus kerumunan, dan duduk berhadapan dengan Lan Yuan. Memikirkan pasang surut Lan, suara Chen Ping sangat lembut sehingga hanya Lan Yuan yang bisa mendengarnya. Tubuh Lan Yuan sedikit bergetar. Dia tidak mendongak, tetapi tetap diam sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah, seseorang baru saja melaporkan bahwa Shen Tianhai telah memindahkannya ke penjara bawah tanah di bawah tanah rumah besar penguasa. Pulau, air di sana dingin, dan gelap gulita. Anda bisa mendengar langkah kaki dari atas, tetapi Anda tidak bisa melihat cahaya. Apapun, suaranya tetap tenang,
tetapi jari-jari yang mencengkeram tepi cangkir mengencang tanpa disadari. Chen Ping terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan pergi dan menyelamatkannya." Lan Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang dalam dan seperti samudra bergejolak dengan emosi yang kompleks. Dia menatap Chen Ping lama, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Kau sudah terlalu banyak membantu makhluk air. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko lebih banyak lagi." Shen Tianhai berada di puncak peringkat kedua Dewa Emas Luo Agung, dan ada 3 tetua lainnya di pulau itu yang juga berada di peringkat kedua Dewa Emas Luo Agung. Meskipun kau kini telah menembus peringkat ke-6 dari alam Dewa Emas, jurang pemisah antara dirimu dan Dewa Emas Agung Luo masih terlalu besar. Aku tahu, suara Chen Ping tetap tenang, tapi aku bisa menang. Lan Yuan menatapnya, matanya yang dalam dan seperti samudra memancarkan cahaya yang bahkan lebih kompleks. La dapat melihat keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Chen Ping, keyakinan yang bukan kepercayaan diri buta, melainkan ketenangan yang berasal dari pertimbangan yang cermat. Tepat saat itu, suara Sui Wuhen terdengar dari kursi utama, dalam dan jelas, "Chen Ping, apakah kau berencana kembali untuk menyelamatkan Lan Tide?" Chen Ping mendongak dan melihat Sui Wuhen duduk di kursi utama, menatapnya dari tenaa. Matanya yang dalam seperti lautan dipenuhi cahaya yang naik dan turun seperti pasang surut air laut. "Ya," Chen Ping tidak membantahnya. Sui Wuhen terdiam sejenak, suaranya terdengar agak serius, "Lan Tide adalah Anggo. Mungkinkan, saya juga ingin mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Namun dengan kekuatanmu saat ini, menghadapi Shen Tianhai terlalu sulit. Jarak antara Dewa Emas Luo Agung tingkat 2 puncak dan Dewa Emas tingkat 6 adalah sesuatu yang tidak dapat kau jembatani bahkan dengan kekuatan." Kekacauan, perbincangan di sekitarnya perlahan mereda, dan semua mata tertuju pada Chen Ping.